Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat di hidup. Mari tepuk tangan bagi Roh Kudus. Kita doa. Semua angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dada masing-masing. Yang di rumah juga, yang dimanapun engkau ada, minta Roh Kudus buka hatimu supaya terima rema. Apa yang Tuhan mau, firman boleh sama, tapi bisa Roh Kudus arahkan ke masing-masing apa yang Tuhan mau. Yes, amin. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dada masing-masing. Bahasa roh yang sudah punya karena bahasa roh. Yang belum katakan haleluya, puji Tuhan. Yang di rumah juga, yang di luar negeri juga. Just open your spirit, open your hand. Let the fire of God hit you right now in Jesus' name. Full in your spirit, full in your spirit in Jesus' name, in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes, yes. Holy, holy. Tutup mata semua. Close your eyes. Ayu, Sing this song. worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb. worthy is the Lamb. You are holy. You are holy, Say it. holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, Worthy is the Lamb. You are holy. you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the You are holy. You are holy, Sing. holy. Are you Lord God Almighty? Worthy. Worthy is the Lamb. Amen. Amen. Tepuk tangan bagi Yesus. Holy, holy. Angkat kedua tanganmu. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the You are holy. You are holy. Come on, sing. Holy. Yes. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Come on. Holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy. Worthy is Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Sekali lagi. Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Amen. Sembah, 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 sembah. Worship, 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 worship. Rapata sukoda batakana. Sembah, sembah. You are holy, Lord. You are holy, Jesus. We worship your name.
Malam ini Engkau bicara atas kami semua. Engkau bicara, berikan rema. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Today, let Holy Spirit talk with you. In your spirit, in your heart, in your mind, in Jesus' name. And let Holy Spirit will flow. Draw you in the river, in Jesus' name. In Jesus' name. Membawa engkau tenggelam dalam sungai Tuhan dimanapun kau berada. Terima, terima. Nama Yesus. Bersihkan, bersihkan, tahirkan, tahirkan. Dalam nama Yesus. Yes, Lord. Mari angkat kedua tanganmu semua. Jesus, Jesus. Oh, rapatasi. Dalam nama Yesus. Oh, rapataka nama sikit. Urapi firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup dan buat destiny kami terjadi. Yang sakit aku berdoa sembuh. Oleh karena firman, apapun sakitnya sembuh. Biar kami membuka hati kami. Karena kami percaya waktu itu sangat singkat. Dalam nama-Mu Yesus Engkau menjamah. Dalam nama Yesus siaran juga lurus, kudus. Dan juga yang di rumah, yang di tempat ini juga ditahirkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara malam ini, bicara malam ini. Di dalam nama Yesus. Semua yang ucap dan percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus, silakan duduk. Saya harap kursi cukup. Ya. Shalom. Yang di rumah juga sama Natal dan Tahun Baru, saya percaya belum terlambat ya. Yang di luar negeri, Merry Christmas. Kalau luar negeri itu Natalan sampai Februari, Maret lah. Di Indonesia sampai Desember selesai, jangan, teruskan aja. Sampai kalau bisa dipasang terus sampai tutup tahun besok. Ya. Saya ini mau ngomong pesan Tuhan yang ya saya minta Anda tenang dulu. Pesan Tuhan yang harus kita ini kadang-kadang mungkin kecolongan ya, atau mungkin kita tidak paham, mungkin karena kesombongan, oleh karena macam-macam. Firman Tuhan ini membentuk. Saya sebelum bicarakan pesan Tuhan ini, saya mau ngomong beberapa hal yang Tuhan bicara sama saya Desember. Yang pertama, tahun ini banyak bencana alam. Saya bicara di awal tahun, siap-siap. Saya mimpi itu langit berwarna jingga. Lalu ada suara tanya begini, apakah akan terjadi banyak bencana? Saya bilang iya. Jadi artinya kita mati kapanpun siap, setuju angkat tangan. Ya, jadi nggak usah takut saudara. Banyak bencana. Yang kedua, bangsa sama bangsa akan saling bergesek karena beradu sombong. Ya, biarkan terjadi, memang itu sudah tanda akhir zaman. Yang ketiga saudara, harus masuk ruang Maha Kudus. In the Holy Presence. Ya, jadi saya minta Anda paham, kalau Tuhan ngomong sama saya begini waktu Desember, suruh mereka masuk dalam ruang Maha Kudus. Itu tabirnya tipis. Tapi ternyata sulit meskipun tipis. Orang untuk sungguh-sungguh itu susah. Orang untuk hidup dalam Tuhan susah. Tapi harus memaksa, maka minta Tuhan paksa daging. Harus masuk. Ya, semua dengar baik-baik. Karena penentuan akan terjadi. Pengadilan Tuhan itu one by one. Satu persatu. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Saudara. Ya, saya minta Anda paham. Yang berikutnya, saudara, harus tenggelam. Tahun ini tahun tenggelam di dalam sungai Tuhan. Jadi jangan semata kaki sepinggang, tapi harus tenggelam. Ngerti katakan amin? Harus tenggelam. Ya, jadi apapun kekotoran Anda harus Anda lepaskan dalam sungai Tuhan. Setuju katakan amin? Mungkin ada yang ngomong Pak susah, nggak ada yang susah. Kalau Anda niat, yang susah itu orang tidak niat. Setuju katakan? Yang ngomongnya bertobat tapi kurang niat. Dan yang mumpung saya ingat, ada mimpi yang juga diberikan sama saya beberapa waktu yang lalu. Itu saya lihat kita, ini maaf saya perhatikan baik-baik, gelap saudara, gelap. Jadi saya lihat Pak Amris atau lihat
Defisit. Hanya bayang-bayang. Tapi hidup terjalan. Lalu Tuhan bicara sama saya gini, tahun ini kegelapan rohani juga terjadi. Anak Tuhan butuh terang supaya bisa melihat. Meskipun pelayanan tapi gelap, tidak tahu apa yang mau Tuhan dalam dirinya. Jadi maka saya bilang jangan main-main sama Tuhan. Harus Anda buka hati, Anda minta terang. Tuhan ngomong kegelapan terjadi. Anak-anakku bukan buta rohani, saudara, tapi yang di rumah perhatikan juga hatinya gelap. Tidak ada pimpinan Tuhan. Oh, yang penting pelayanan, Pak. Harus ada destiny, harus ada ketepatan. Bisnis juga harus ada ketepatan. Bukan hanya cari untung, tapi menyenangkan Tuhan. Jadi banyak penyelewengan. Makanya lalu Tuhan ngomong terhuyung-huyung. Banyak anak-anak Tuhan terhuyung-huyung menuju pemancungan. Dipancung. Karena dia tidak tahu. Lalu kemarin saya sudah sampaikan, bagaimana kami tahu hal itu? Ternyata Tuhan ngomong, bukankah dia yang menguji hati? Berarti hatimu sudah diuji, tapi pilihanmu bukan menyenangkan Tuhan. Ini yang membawa kamu ke pemancingan. Meskipun pelayanan, maka pelayanan tidak menyelamatkan. Terhuyung-huyung karena tanpa tahu destiny, tanpa tahu pimpinan Roh Kudus. Jadi saya minta Anda mulai cek, ini Januari awal. Rumah roti, yang di rumah juga harus cek. Hidup ini ada terang apa enggak? Alkitab mencatat jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuh. Ada amin? Ngerti ya? Kalau matamu terang, maka terang. Jadi keinginan dunia lebih kuat daripada keinginan rohani. Itu terjadi sekarang. Oh mungkin Anda ke gereja, nggak tahu gereja udah buka apa belum, atau persekutuan ini rame begini. Ya, corona dihancurkan darah Yesus, setuju? Jadi keinginan dunia lebih kuat daripada keinginan ilahi. Hati-hati. Bahkan saya sering bilang, lebih baik kamu nggak diberkati tapi masuk surga daripada diberkati kamu jual hak kesulungan. Ya, saya minta Anda paham, ini sudah akhir zaman. Jadi gelap, saudara. Saya lihat orang lewat tapi gelap, nggak bisa kelihatan karena kegelapan dalam roh. Ya, saya minta Anda ngerti ini firman Tuhan. Lalu malam ini Tuhan suruh saya sampaikan ini. Singkat saja, 2 Raja-Raja pasal yang ke-4. Ada banyak memang saya tulis, tapi saya nggak ingat, saudara. Mumpung ingat lagi. Kamsia Tuhan. Wahyu nanti ada, Wahyu pasal 13. Nek salah, Wahyu itu tentang naga. Perhatikan saya ke depan dulu. Jangan tulis dulu, nanti Anda boleh cek. Tentang naga yang kepalanya luka. Lalu kepala itu sembuh. Ngerti ya, saudara? Kalau saya Wahyu pasal 13, nanti nggak usah tampilkan, nggak usah. Ini cuma mengingatkan. Kepala itu luka lalu sembuh sendiri. Lalu naga ini, saudara, menghujat dan memerangi orang-orang kudus. Saya udah ngomong, perhatikan baik-baik. Hati-hati dengan chip yang ditanam di kepala. Ngerti ya, bisa tangan bisa beroperasi, bla bla bla. Saya kasih tahu saya, itu tanamkan di situ. Hati-hati. Teknologi Pak, teknologi juga antikris, hati-hati. Barcode rupanya. Maka saya sering ngomong dari dulu. Ya, saya ingatkan, tapi Rumah Roti kan saya kenal udah belasan tahun ya, mungkin puluhan tahun. Saya udah ngomong waktu beliau masih gubernur ya, saya ngomong. Jokowi naik jadi presiden dan kepilih 2 kali. Di era dia chip masuk lewat kesehatan. Barcode. Masing-masing akan menentukan jalanmu hari ini. Tidak ada sorga nunut, tidak ada. Ada yang diajak nggak mau, ya sudah. Yang penting Anda tetap menginjili, setuju angkat tangan. Ya, saya minta yang di rumah juga paham. Memang harus terjadi. Naga itu kepalanya luka, mendadak sembuh kepala. Juga ada, perhatikan saya ke depan, Anda tulis Hawa, ada Adam dan Hawa ya. Sudah tahu yang tidak boleh dimakan Hawa itu buah apa? Pengetahuan.
akan nanti melebihi Tuhan. Dan memang terjadi. Hamba Tuhan, oh banyak saudara. Maka saya katakan masing-masing diadili. Makan buah itu kan nggak boleh sebetulnya. Buah pengetahuan baik dan jahat. Dimakan, nah, itu terjadi. Maka dalam Yesus dengar baik-baik. Ada, lihat saya ke depan. Ada bagian otakmu masih mikir, ada bagian yang otakmu rasa mikir tapi iman. Setuju angkat tangan? Makanya ada batasnya, kuasa Tuhan yang bisa digerakkan dengan imanmu terjadi. Makanya Christian Science itu kuat juga. Hari ini saya mau kasih firman buat kita semua yang di rumah, maka hati-hati, Anda harus strong, kuat dalam Yesus, jangan goyah. 2 Raja-Raja pasal yang ke-4. Langsung aja ya, ayat yang ke-23 aja langsung. Bisa, Davis? Tampilkan supaya saya bisa baca, kok lihat ini foto urapan khusus. Baca mata saya, mata haleluya. Ya, bisa. Ya, 23. Berkatalah suaminya semua yang di rumah, perhatikan juga. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya atau kepada Elisa? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu apa? Katakan jangan khawatir. Kurang keras. Yang di rumah juga. Orang usah apa? Khawatir. Gak punya duit, gak usah khawatir. Amin. Banyak doa aja. Nanti mati Pak, mati tinggal mati kok. Orang usah khawatir. Setuju angkat tangan, amin. Ditolak pacar, gak usah khawatir. Mungkin gak perlu nikah, mungkin. Jalan dengan urapan Tuhan. 24. Baca sama-sama 1, 2, 3 yang di rumah juga. Dipelanainya keledai itu. Dan berkata ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku. Kecuali apabila, ayat 25, satu aja yang diperintahkan Tuhan hari ini. Maka saya harus ngomong, demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi. Perhatikan, Gehasi itu dengar ya. Enggak tahu Gehasi itu juga akhirnya kena kusta. Kenapa? Karena dia condong ke harta. Harta siapa? Naaman. Orang yang dulu lurus bisa berubah hati. Maka jangan salah juga, hamba Tuhan bisa, maaf ya, ikut pikirannya utaknya nang duit. Bisa. Meskipun ngomong firman. Ujung-ujungnya kelihatan, udah kata orang itu. Bisa. Ya kalau Anda berdoa itu fokusnya bukan uang, tapi pertolongan. Setuju angkat tangan. Saya sering ngajari orang-orang pelayanan. Kalau Anda doa jangan lihat matamu di uang. Tuhan menolong bukan dengan uang saja, tapi dengan segala cara. Tepuk tangan bagi Yesus itu. Kalau Anda hanya lihat duit, Anda mengatur Tuhan. Ada amin. Contoh Anda mau misi. Tuhan aku butuh duit 50 juta, maybe. Atau 5 juta, atau 500 ribu. Kalau Anda fokus hanya ke uang, Anda membatasi kuasa Tuhan. Tuhan sanggup menolong dengan segala cara. Ada amin, ngerti ya? Hati ya. Jadi saya minta Anda ngerti. Segera sudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkata kepada Gehasi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. 26. Baca sama-sama yang di tempat ini. 1, 2, 3. Selamatkah engkau? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu apa? Saya kasih tahu ya. Anda tahu story-nya. Saya singkat ya, perhatikan. Ini anak sudah mati. Ini wanita tegar, saudara. Anak gimana? Selamat. Anda harus punya roh seperti hati seperti ini. Setuju katakan amin. Harus gitu. Jawab perempuan itu selamat. 27. Dan sesudah sampai ke gunung itu dipegangnya kaki abdi Allah. Tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah. Semua baca yang keras. Pedih. Percaya katakan amin. Maka saya ngomong cuma singkat ya di perjanjian. Perhatikan baik-baik. Saya minta Anda paham, tidak semua hamba Tuhan yang peka ngerti. Ada bagian yang Tuhan memang ditutupi. Maka kadang-kadang anak Tuhan itu batak pengen tahu, akhirnya salah dengar suara Tuhan. Ada bagian yang Tuhan tidak kasih tahu. Ada amin? Tuhan aku berdoa kok nggak dijawab-jawab. Ada bagian yang Anda tidak usah tahu tapi butuh percaya. Setuju angkat tangan.
Ada nggak perlu Anda dengar, nggak perlu Anda paham, tapi yang penting melangkah. Kita kadang-kadang minta apa? Supaya dengar. Akibatnya apa? Salah dengar suara Tuhan. Makanya lihat saya ke depan. Hati itu, dengar ya, hati ini Anda harus jaga. Sumber kehidupan. Kalau hatimu, maaf ya, menunggu janji Tuhan, melenceng saudara, hatimu ngomong, Tuhan kapan, Tuhan kapan? Jiwamu akan berontak. Lah ini kalau jiwamu berontak, yang kamu dengar bukan suara Tuhan, dirimu sendiri. Dan Anda berpikir, Tuhan ngomong, itu makanya penyesatan terjadi. Atau suara Tuhan ngawur. Ada amin? Oh saya lihat mimpi dia jodohku, bentar belum. Anak Tuhan tuh mau ngomong suara Tuhan macam-macam. Kenapa? Di sini berontak, makanya ada banyak dispresi rohani. Ya ini dengar baik-baik. Dikatakan gini, lalu berkatalah abdi Allah, biarkan dia, hatinya apa? Pedih. Elisa hanya tahu itu. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku dan tidak memberitahukan. Jadi ada bagian hamba-hamba Tuhan dengar baik-baik, yang di luar negeri. Ini terjemahkan Roh Kudus nggak tahu, kan dari luar negeri, dari Rusia juga nonton, perhatikan baik-baik. Kalau tidak dikasih tahu Tuhan, jangan Anda ngotot kayak sok tahu. Makanya saya kasih tahu, roh manusia ini cenderung sombong. Oh Tuhan ngomong, oh beda, belum tentu saudara. Kadang-kadang karena keinginan daging, pengen dipuji. Ada bagian yang kau tidak tahu meskipun Anda peka, Tuhan sembunyikan. Makanya kesombongan itu terjadi. Ngerti katakan amin? Kurang keras. Jadi kalau Tuhan tidak ngomong, jangan Anda merasa, maaf ya, oh harus, Tuhan gak ngomong, ada bagian yang tidak dikasih tahu. Biarkan dia hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku. Dan tidak kasih tahu padaku. 28. Lalu berkatalah perempuan itu, perhatikan baik-baik perkataannya. Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Saya minta Anda lihat saya ke depan, perhatikan baik-baik. Pada waktu Elisa datang ke rumahnya, saya kata, wanita ini wanita bayar harga, makanya mujizat terjadi. Sudah tahu dia bayar apa? Buat nabinya dia siapkan kamar. Dia berikan, ya anjingnya pinjak hati-hati. Anti rapture, berarti saya baik-baik. Anjing nggak punya roh, saya tahu ya. Saya mengingatkan suku yang di rumah. Ada yang ngomong, Pak Yar, anjing saya meninggal nanti ketemu di sorga, meninggal saya mati. Ketemu di sorga enggak? Saya bilang, anjingmu tidak punya roh. Yang punya roh cuma satu, manusia. Mungkin kamu banyak kan nonton drama Korea. Apapun. Tidak ada. Yang punya roh cuma satu, manusia. Binatang kagak punya. Setuju angkat tangan. Oh Pak, saya dengar waktu itu ingetanmu, akal-akalan. Jadi saya minta Anda ngerti ya. Jadi jangan mempelintir firman. Ya, wanita ini perhatikan, dia berikan kamar buat Elisa. Lihat saya ke depan. Lalu Elisa karena disiapkan kamar, Elisa bilang begini. Ini hamba Tuhan yang baik loh. Hamba Tuhan yang kurang ajar itu siapkan kamar. Oh ya memang bagianku, itu kurang ajar biasanya. Tapi hamba Tuhan yang baik itu ngerti tahu diri, dia ngomong gini, apa yang bisa aku perbuat bagimu? Ini hamba Tuhan tahu diri nih. Oh, di Indonesia banyak, di luar negeri juga, luar angkasa yang nggak tahu diri banyak. Jadi disiapkan, oh memang jatahku, kok jatahku itu? Oh ini memang aku terima ini kan, nggak iso. Elisa tahu, langsung dia bilang gini, apa yang bisa aku perbuat bagimu? Sudah tahu? Gehazi bilang apa? Wanita ini tidak punya anak. Dan dia bilang apa? Suamiku sudah tua. Elisa dengan urapan yang kuat, dia bilang, tahun ini, waktu yang sama, kamu punya anak. Meskipun suamimu sudah tua, mati pocok sekalipun, bisa. Maka bagi Yesus nggak ada yang mustahil. Dan begitu punya anak, ini maka dia ngomong, kenapa engkau kasih aku anak, lalu mati? Nah ini sama terjadi demikian. Kamu kasih aku engkau bisnis Tuhan, lalu besok lu bangkrut. Ngapain waktu itu? Nah ini salahnya orang. Kenapa? Ngatur Tuhan. Makanya banyak anak Tuhan dispresi. Ngomong sama Tuhan gak dikasih tahu sama Tuhan. Biarin, mateng on. Tuhan kenapa engkau kasih pekerjaan ini bagus? Begitu sudah berharap dipecat Tuhan. Loh urusannya Tuhan toh. Sini gak ada yang betul apa enggak? Tahu Tuhan gak menikah Tuhan. Begitu nikah kok jengkelin. Loh ya itu. Matikan seperti anak ini gak bisa. Yang di rumah juga ngerti katakan amin. Tau gitu gak usah bisnis Tuhan. Kalau gini mengecewakan. Anak Tuhan ngatur Tuhan. Pantesan sampai sekarang gak terima apa destiny.
Destiny udah maju, Tuhan memberi dan mengambil loh. Itu seperti Ayub ngomong. Kau istrinya kutuki Allahmu. Ya ini enggak, maksudnya bukan buat para wanita, tapi ini rohani yang berbeda. Meskipun satu rumah. Kutuki Allahmu. Saya tahu Ayub ngomong apa? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Bukankah Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil? Setuju angkat tangan. Anda kalau punya hati ini aja, dengerin di rumah. Punya hati ini aja, apapun yang terjadi lega, nggak usah pusing. Tepuk tangan bagi Yesus. Damai sejahtera meminta engkau. Tuhan yang kasih, Tuhan ambil kapanpun, monggo. Kau sambok tangking setan, dalam Yesus. Dulu kerjaan bagus, sekarang dipecat. Ya wes lo. Pak pengangguran gak enak, ya doa minta pekerjaan baru. Gajinya kurang Pak, makanya iman perlu bukan gaji goblok. Nanti katakan apa, ngerti gak? Maaf ya, saya nabi ngomongnya. Anak Tuhan tuh gitu, karena gaji, dia berpikir uang menolong dia, bukan iman, ini salah sudah. Oh dengan ini aku bisa bayar hutang, berkali-kali saya ngomong, tanpa itu kau juga bisa bayar hutang, kenapa otakmu ke sana? Pantesan sama Tuhan digagalkan sekalian, karena hatimu gak lurus, pantes. Yang di rumah aman, yang di sini kena nih. Yang di rumah gini, gua salah channel ini. Maybe. Kadang-kadang anak Tuhan begitu, itu salahnya saudara. Makanya wanita ini ngomong gini, bukankah aku katakan padamu jangan berikan aku apa? Harapan apa? Saya ingat tuh dulu ada, tahun berapa itu, ada, ya maaf ya, lumayan lah, ngajak saya ngopi itu cewek, bagus lah. Mungkin lihat muka saya masih berseri. Tapi saya ini karena sibuk pelayanan, ayo Pak ngopi. Saya iyakan masalahnya saudara. Saya iyakan, oke. Nah saya sepadat. Ketemu dia berapa bulan di ibadah seperti ini. Lalu dia bilang, Bapak ini PHP. Nah saya kan tidak ngerti, saya kan orang pedalaman saudara. Apa maksudnya PHP? Pemberi harapan palsu. Tak bilang urusan kopi bisa KKR ini. Tak bilang gini, maaf ya saya nggak bisa ngopi. Terus saya ngomong, iya Pak saya tungguin. Bis tak batal, bis bubar gak usah. Daripada domain PHP. Hanya gara-gara kopi tengking-tengkingan. Tapi makanya dalam nama Yesus. Tapi dengar baik-baik. Ini wanita juga ngomong, Bapak PHP mungkin gitu. Kenapa? Engkau berikan aku anak di tengah aku tidak bisa punya anak. Engkau kasih dan saya menyayangi lalu mati. Sama seperti kita sekarang ini. Engkau punya semuanya. Lalu sekarang terjadi goncang yang Tuhan izinkan. Lalu engkau bisa ngutuki Tuhan. Kenapa Tuhan? Hati-hati. Jangan coba-coba sama Tuhan. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Bukan Tuhan yang butuh kita. Kita yang butuh Yesus. Sok macam-macam. Kamu pergi-pergi oh. Karena ini terjadi, wanita yang ngomong gini, adakah aku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah aku katakan, jangan aku artinya begini, mending kau gak punya anak. Daripada aku punya anak, anakku mati. Ini rohku hilang juga. Nah, banyak anak Tuhan seperti ini, hari ini bertobat. Kalau Tuhan yang kasih, dia ngambil juga. Tepuk tangan bagi Yesus. Anda punya pelayanan begitu besar atau pelayanan kecil sekalipun. Kalau memang ada disuruh Tuhan sendiri, melangkah sendiri, itu jiwa milik Tuhan, lepasin aja. Gak usah dipegangin, gak usah. Saya ingat dulu, Tuhan pernah ngomong sama saya gini. Waktu saya pelayanan, Yesus ngomong sama saya gini. Jiwa itu milikku, bukan milikmu. Kamu harus ingat, sampai sekarang saya ingat. Sampai sekarang saya pegang. Rebutan jiwa itu memalukan, setuju angkat tangan. Pak, bukan jiwa Pak, perpuluhannya Pak. Wah tambah kurang ajar, setan itu. Enggak ada, luar angkasa banyak. Karena makanya banyak Tuhan gontok-gontokan, kenapa? Karena bukan lihat Yesusnya. Sampai sekarang gua pegang. Bukankah telah aku katakan jangan aku diberi harapan kosong. 29. Semua baca sama-sama, 1, 2, 3 yang keras. Terus. Iya, maaf saya minum dulu saudara. Tenggorokan kering. Maka berkata Elisa, perhatikan semua yang di rumah, kepada Gehazi. Ikat pinggang. Bawa tongkat.
atau otoritas. Katakan otoritas. Jadi saya minta Anda paham ya, kalau Anda punya mentor siapapun dan dimanapun, saya tidak bisa mementoring Anda. Di sini juga ada Ketua FB Jakarta. Saya tidak bisa mementoring Anda, hanya memberikan arahan saya. Mentoring no. Bukan bagian saya. Anda dikasih hamba-hamba Tuhan yang pasti saya percaya bagus. Saya percaya. Jadi saya minta Anda paham. Ikat pinggang, bawalah tongkat di tanganmu dan pergi. Perhatikan. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri apa? Ini yang saya suruh Tuhan ngomong malam ini. Cuman satu. Baca ke depan. Aduh. Gini aja lah. Ini menemukan gua ya. Katakan ini tongkat lah. Dengar baik-baik. Jadi Gehazi ini disuruh Elisa begini. Bawa tongkatku ya. Tanda kekuatan kuasa Tuhan juga terjadi di sana. Lalu ada satu hal yang Anda harus ingat pesan Tuhan malam ini. Saya mau ngomong buat siapapun. Jangan beri salam. Jadi suruh jalan begini, jalan. Ya perhatikan aja, jalan lagi. Ketemu siapapun dengar baik-baik, jangan beri salam. Susah apa gampang? Susah. Anda gak usah ngomong doakan orang mati. Hal begini aja siapapun susah. Ketemu RT, halo. Jangan beri apa? Salam. Ketemu suami, mau kemana sayang? Ketemu Pak Demu mamanya. Ketemu pendetamu yang rohani mamanya sama-sama. Mau kemana? Saya disuruh Tuhan ngomong ini malam ini. Buat semua ini di rumah. Ternyata memberi salam itu bisa membocorkan urapan. Anda speaking, Anda bicara, dengar baik-baik. Di situ terjadi pembelokan. Maka saya bilang kadang-kadang untuk menepati visi Tuhan, jangan banyak omong. Jalan aja. Setuju angkat tangan. Kanan kiri ngomong, ini lebih bagus. No. Oh ini lebih bagus. Tuhan ngomong no. Jangan ikuti. Maka jangan beri salam, jangan ngomong. Nah anak Tuhan banyak kan disuruh tempat otoritas, jalan dengan pimpinan Tuhan. Banyak ngomong. Makanya saya kata, yang Tuhan mau jadi berbeda. Kenapa? Banyak omongan masuk. Itu bodohnya. Dan Tuhan ngomong, hanya percaya kamu terima mujizat. Karena banyak nasihat baik termasuk orang melayani, bisa bimbang. Yang membuat destinimu tidak jadi. Makin lambat. Nanti angkat tangannya di rumah juga. Jangan beri salam. Berarti jangan beri salam kepadanya. Apabila seseorang beri salam kepadamu, janganlah apa? Susah, saudara. Lalu saya minta Anda ngerti, Anda jalan. Katakan Harry lah. Halo Harry, udah makan belum? Dijawab lagi, mau kemana, Anda apa? Itu anjing gonggong juga, enggak boleh salam. Katanya Anda ngelucu, tapi saya katakan, secara roh banyak anak Tuhan begini. Tuhan ngomong, jangan kamu terkamiri. Mazmur pasal pertama kan gitu. Apa janganlah kau berdiri, tampilkan Mazmur pasal pertama. Ya, saya percaya Anda hafal daripada saya enggak hafal Alkitab, saudara. Kok Tuhan suruh baca, bagikan ayat pertama. Semua baca sama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya minta Anda lihat 3 level. Pertama ada urutan. Pertama berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? Nasihat. Omongan. Apa dia orang pelayanan? Belum tentu rohaninya sampai kayak seperti. Ya belum tentu. Berbeda. Ada banyak orang kayak, maka jangan beri salam saudara. Jaga pergaulanmu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi orang fasik bisa menasihati. Oh begini loh, Tuhan bisa pakai siapapun, tapi Anda harus peka ini nasihat dari Tuhan apa enggak. Ojo mbok singkat aja. Makanya begitu engkau dengar nasihat orang fasik, lalu berdiri. Habis berdiri, ikut duduk, makanya hancur barengan. Kenapa? Karena nasihat. Maka Elisa ngomong, kalau engkau bawa tongkat otoritas, ya tongkatku, jangan beri salam dengan semua. Dan jangan orang memberi salam padamu, jangan balas, jangan. Jadi orang berpikir apa? Sombong, padahal enggak. Di dalam Yesus kadang-kadang Anda harus menepati visimu dengan apapun yang Anda resiko ya. Yang resiko Anda alami. Orang lain mau ngomong apa nggak usah pusing. Dan kita kadang-kadang lebih pikirkan orang ngomong.
Sehingga orang ngomong, kamu terlalu sombong. Enggak, wong disuruh Tuhan kok. Maka saya sering ngomong, santai wae. Orang sombong itu kurang sak sendok mungkin. Ngerti kurang sak sendok? Ya, disapa gini, udah makan. Apalagi mukanya kayak seperti saya nyebelin ya. Ada yang muka memang menggembirakan dan muka itu menyenangkan. Kalau saya sih muka kayak begini susah. Mau nyenengin susah. Jadi kalau jalan, mau kemana Pak Ian? Diem. Makan tahu tempe Pak Ian. Duduk samping, no. Orang ngomong sombong itu. Memang begitu urapan. Makanya banyak anak Tuhan dengar baik-baik. Karena dia tidak kuat roh, dia ngikuti dunia. Akibatnya destininya melenceng, mengalami penundaan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Sehingga mau muter lagi yang tadinya mogol jadi batal. Kenapa? Menuruti nasihat orang fasik. Betul. Jangan beri salam. Tahu ya, beri salam zaman dulu itu begini. Perhatikan baik-baik. Ya, dengar semua. Lihat perhatikan. Mari contoh Harry nih. Shalom Harry. Oh, shalom. Tangan gini, cium pipi kiri, pipi kanan. Bukan ciuman loh, gay homo, haleluya, tolak. Lesbian. Loh, karena dosa itu gay homo lesbian itu bukan saja. Ya, homo saudara, itu terjadi sejak zaman Nuh sebetulnya. Saya udah ngomong buat Anda saudara, dia melecehkan, saya kasih tahu saudara, melecehkan aurat papanya. Itu sejak itu dosa homo turun. Dia tidak dapat blessing. Nanti cari di rumah ya, baca sendiri. Kedua anak yang lain, dia mundur. Perhatikan, dia bentangkan kain, dia tidak maju ke depan karena dia hormati orang tuanya, dia mundur. Menutupi aurat karena mabuk. Itu bukan hanya melihat aurat di depan aslinya, dia memainkan. Sejak itu homo dan gay terjadi. Orang pelayanan juga gitu. Manipulasi saudara, manipulasi pelan. Tapi homo dan gay terjadi. Makanya terjadi melenceng. Belum lagi dosa Lot. Saya sudah sering ngomong, Sodom Gomora. Itu anak berhubungan seks dengan papanya. Terjadi. Banyak perkosaan, memperkosa anak sendiri juga terjadi. Itu terus turun. Kalau tidak disingkapkan bahaya, saudara. Naga itu menyerang. Maka ini waktu Anda kalahkan setan dan selamanya. Ada amin? Jadi salaman zaman dulu salamnya begini. Shalom, Amris, gini. Cium pipi kiri, pipi kanan. Terus ngomong, gimana? Dengar ya? Seperti itu. Gimana kabarnya? Rambut sudah botak apa belum? Oh belum, nyaris. Sudah kaya apa belum? Oh nyaris kaya. Nah, begitu. Anak sudah 10 apa belum? Masih 5. Mau nambah lagi. Ngobrol baru cium pipi kiri pipi kan pamit. Makanya Elisa ngomong jangan beri salam. Harus seperti yang itu sulit. Tapi harus dikenapi kenapa? Sesuai dengan destiny Tuhan. Maka anak Tuhan harus ngerti. Jangan Anda banyak cincong. Maaf ya, rohanimu terkamiri sehingga apa yang Tuhan mau batal semua. Tanggung resikonya. Pak kok ngamuk-ngamuk terus Pak? Iya, memang panggilan saya ngamuk. Tapi hati saya lembut loh. Karena nggak ada yang muji hati saya lembut, saya puji sendiri, amin. Jadi saya minta Anda tahu. Nah anak Tuhan maka jangan beri salam. Artinya pengaruh orang luar kamu tutup dong. Padahal Tuhan ngomong berangkat. Tapi karena kita ngobrol, pertama ada penundaan. Kedua pasti kok penundaan melenceng lama-lama. Kenapa? Orang salam. Ngerti katakan amin. Ya, maka saya bilang dalam nama Yesus. Dikatakan sekali lagi, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, jangan balas dia. RT-mu ketemu kamu. Halo Pak Rendra. Mau kemana Pak? Tiup sofar. Wah, bubar. Tapi itu terjadi. Untuk menuruti apa yang Tuhan mau, saya kasih tahu. Anda harus, perhatikan, harus menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan orang lain. Ini firman harus dibacakan malam ini. Supaya apa? Mulai sekarang Anda harus lakukan. Tuhan suruh kamu puasa, diajak makan jangan mau. No, aku puasa. Alah, puasa kan bisa ditunda. Itu memberi salam. Ya Pora? Iya.
Tuhan ngomong puasa anakku. Berapa? 1 tahun. Mati Tuhan, sorga. Yang ngerti ya, ada amin? Saya pernah ngomong ada seseorang, saya itu urapi tanahnya, tanah tambang. Saudara. Saya waktu ngurapi tanah tambang, saya diajak ke sana, Tuhan cuma ngomong gini, tanahmu ini akan laku. Tapi ingat, harus nuruti ketetapan Tuhan. Ya, aturan Tuhan. Dia bilang, oke Kak. Dia pulang, saya langsung terbang lagi, kalau nggak salah mau ke Jakarta. Dia minuman, minum bir di hotelnya. Maka saya bilang, rokok bir itu dosa, nggak boleh. Pak, kesehatan, botolnya kamu makan sehat. Jadi nggak boleh. Dia minum, kenapa? Istrinya ngomong, begitu minum bir, semua yang agenda dari Tuhan batal, cancel. Gimana engkau bisa melukai Tuhan? Padahal Tuhan yang memberikan berkat bagimu. Itu model beberapa pembeli saudara, tertunda dan bahkan akhirnya dibatalkan. Kenapa? Karena tidak setia. Makanya jangan beri salam. Kalau Anda suruh Tuhan kudus, jangan Anda coba-coba. Makanya banyak Tuhan akhirnya apa? Frustasi. Ikut hamba Tuhan juga kadang-kadang kurang kenceng, kamu juga ikut ngeleot. Sekali lagi ini saya tidak mentormu. Anda sendiri yang cari hamba Tuhannya. Nanti katakan amin. Atau gak usah Anda cari, Anda ketemu Roh Kudus lah. Akhirnya batal. Sadar mau dibeli, sadar ditawar, batal. Maka saya bilang, rasa nongon. Nggak bilang gitu. Jangan beli salam, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatmu ini, kata sana itu. 30. Singkat aja. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup. Ini ibu ini ngotot, saudara. Bagus sih. Dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. 31 semua baca sama-sama, yang di rumah juga, yang di sini juga, 1, 2, 3. Berjalan. Naruh tongkat. Tetapi apa? Tidak ada suara. Terus. Saya minta Anda saya mau tutup, perhatikan baik-baik. Gehazi ini tidak menuruti otoritas. Perhatikan, dia memang tidak beri salam, tapi otoritas pengurapan tidak turun pada Gehazi. Pantesan, saya tahu dia juga mengikuti Naaman. Hatinya berubah. Orang yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mentormu yang diurapi juga, Anda harus nurut, mungkin disiplinnya. Kalau enggak, hatimu bisa melenceng tanpa sadar. Ngerti katakan amin? Gehazi sudah lakukan, tidak terjadi apa-apa. Ayat yang 32. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidur. 33, saudara baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Perhatikan, ada tulisan ditutup pintu. Makanya orang lain jangan nimbrung. Kalau Anda ingin lakukan dan lihat mujizat Tuhan, lihat saya ke depan dulu. Jangan orang lain tuh ikut nonton. Tuhan ngomong, tutupan pintumu, itu urusan kau dengan aku pribadi. Saudaraku nggak tahu, gak usah tahu mungkin. Karena belum tentu saudaramu serumah pun sepaham, belum tentu. Suami saya belum tentu. Makanya Abraham itu mempersembahkan Ishak. Sarah tahu apa enggak? Enggak tahu Sarah. Kalau Sarah tahu, Sarah itu Ishak dikancingi, Abraham diusir, pergi. Pria gila kamu. Pergi. Anak dapatnya susah, baru dapat. Mau sembeli lagi. Nah, makanya dalam nama Yesus kadang-kadang ada iman yang berbeda tindakan. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Abraham kagak ngomong, Tuhan ngomong sama saya, anak kita. Besok suruh kita potong. Haleluya. Itu Sarah bisa ngomong, bukan anak gua, lu yang gua potong. Tapi Sarah tidak ngomong lu gua potong, enggak. Sarahnya tidak tahu. Paling dia tak, si Ishak kemana? Dibawa jalan-jalan, nanti mau disembeli. Kata puji Tuhan enggak. Jadi saya minta Anda paham. Sedaya masuk ditutup pintu sehingga ia sendiri dan anak itu dalam kamar. Jadi sendirian. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Ayat yang ke-34. 1, 2, 3 yang keras. Yang di rumah juga. Dan matanya. Tadi meniarap ya. Terus setelah telapak tangan. Terus. Dan karena ia meniarap ke atas sana itu. Maka apa? Saya kasih tahu saudara. Ada, saya minta Anda yang datang tulis, ada yang di rumah tulis. Ada namanya bagian Tuhan. Katakan bagian Tuhan. Tidak semua sama.
Anda boleh tiru, Mai Elisa seperti, saya tiru orang ini mati tak meniara, boleh. Tapi belum tentu juga terjadi. Saya sekali lagi sering ngomong, yang Yesus menyembuhkan orang buta dengan apa? Ludah. Diaduk. Melek. Saya ingat ada 5 anak itu orang profetik, saudara. Mengadu ke saya. Ya saya bukan mentor tapi lumayan lah. Diomong itu ketawa. Karena dia begini. 5 anak ini, orang ini dewasa. Dia jalan mempraktekkan apa yang Yesus lakukan. 5. Dia lihat orang rabun. Bukan buta loh. Rabun masih lumayan. Buta kan buta. Ini rabun masih lumayan. Dia lihat di pinggir jalan minta-minta. Lalu 5 ini meludah bareng-bareng. Itu kerennya. Yesus sendirian ini 5 saudara. Powernya. Saya ditanya, 5 meludah. Wah, pakai wah, yang di rumah ya perhatikan baik-baik. Meludah 5. Karena apa? Karena semangat, tapi lupa tentang apa yang Roh Kudus tuntun, aku pimpin. Ya meludah 5. Saya nggak tahu siapa yang jadi korban mengaduk, saya nggak tahu saudara. Itu pasti mentornya. Kan meludah. Nggak pakai tongkat, pakai tangan, saudara. Tanda ya pengabdian. Sejalan. Langsung saya kata, itu orang rabun, saudara. Itu kan pasir ya. Begini kan. Melek. Wah saya bilang, terus. Saya tahu apa yang terjadi. Saya nggak nambah-nambahkan. Nggak melek, saudara, nggak melek. Percaya. Itu orang yang pegang. Apa ini? Karena, maaf saudara, mungkin bau dan sebagainya. Apa ini? Nah 5 orang ini karena dia rabun, minggir diem-diem. Itu bagusnya anak Tuhan. Kalau nggak terjadi, pura-pura lupa. Saya bilang, hebat kamu. Dan kalau kepingin rohani, kasih persembahan. Pak maaf ya nggak melek ya, pergi. Tapi ini terjadi. Lah saya minta Anda ngerti, Elisa melakukan ini, memang ini dengan cara ini. Kalau Anda mau meniru, bisa saja terjadi. Orang mati ya. Lihat ayat yang ke-35. Sesudah itu ia berdiri kembali, perhatikan dan berjalan dan rumah itu sekali ke sana, sekali ke sini. Kemudian menara pula lagi ke atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai, oh corona, enggak saudara, bukan. Bersin, dalam no. Enggak saudara. Ya, bersinlah anak itu sampai berapa kali? 7 kali. Lalu membuka mata. Ada hal yang spesifik Tuhan menaruh pada orang-orang tertentu. Setuju angkat tangan? Ada amin? Spesifik. Yang saya ngomong adalah apa? Jangan memberi salam supaya destinimu jadi. Kalau Tuhan ngomong jangan bergaul sama itu, nanti kamu belok destinimu. Meskipun sama-sama pelayanan, belum tentu sama. Saya sering ngomong buat orang-orang pelayanan baik hamba-hamba Tuhan, saya ngomong gini. Ada bagian kau bisa bersama-sama, tapi ada bagian destiny yang Anda harus bayar harga sendiri. Itu yang membuat ketetapan Tuhan terjadi. Tepuk tangan bagi Yesus. Lukas pasal 10. Lukas pasal 10. Ayat yang pertama. Apa sih kita tutup? Lukas pasal 10 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu Tuhan, perhatikan semua. Menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Jadi ini pengutusan. Ayat 2 semua baca dari handphone bisa. 1, 2, 3 yang keras. Tuayan. Tapi bekerja sedikit yang di rumah baca. Karena itu mintalah Tuhan yang empunya Tuhan. Supaya apa? Lihat saya ke depan. Jadi jangan rebutan jiwa, nggak usah. Santai wae, pergi-pergi. Ngono loh, nggak usah. Oh ini milikku yang pertolongan aku. Cek goblok Yesus kok. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Yang beri pertumbuhan siapa? Tuhan. Jadi nggak usah, saya itu. Kamu itu apa? Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Supaya mengirimkan pekerja-pekerja. Jadi kalau Anda pelayanan, Anda buka gereja atau pelayanan atau apapun. Pak pekerjanya kurang Pak. Minta sama Tuhan. Amin. Jangan bawa tawar. Oh sini PK-nya besar. Bukan itu. Itu materi. Itu jelas fisik. Nanti kalau PK-nya kecil minggat cari lain. Nah itu gak setia. 3. Pergilah. Sesungguhnya baca yang keras lah. Ini cocok buat kita semua. 1, 2, 3. Pergilah. Sungguhnya aku mengutus kamu
Lihat saya ke depan. Jadi kamu ini diutus Tuhan di dunia ini, semakin Tuhan datang kedua kali, berbeda. Orang-orang seperti serigala juga banyak. Nah kita domba itu apa? Tulus, diciak terus. Tapi selama engkau tulus diciak, Tuhan pasti beri apa? Penggantian atau pembelaan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nanti katakan amin. Jadi nggak usah pusing. Ada amin? Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. 4. Yang di rumah juga baca yang keras semua. 1, 2, 3. Terus. Saya mau tutup. Janganlah bawa apa? Nah saya ke depan. Pundi-pundi itu ngerti gak? Nggak usah bawa dompet. Anak Tuhan kok mau diutus pertama minta apa? Uangnya dong. Pesawat. Nginep di mana? Berubah. Kalau Yesus ngutus mateng kamu. Pergi. Uangnya Tuhan. Oh mati. Enggak ini. Jangan bawa pundi-pundi. Anak Tuhan kok mau diutus? Loh ongkos sih. Pakai bahasa orang. Sekira apa? Ongkosnya. Tuhan. Makanya banyak penyerongan. Sehingga ketepatan destiny Tuhan berubah. Kenapa ini terjadi? Jangan bawa pundi-pundi atau bekal. Atau kasut. Dan paling penting, janganlah beri apa? Salam. Sama saudara. Kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kenapa? Nanti bisa belok atau mengalami penundaan. Ini firman buat engkau semua tempat ini. Kalau memang Tuhan ngomong, kamu buka bisnis ini. Wah Tuhan, di sini tempatnya sepi. Saya udah ngomong. Ada orang saya suruh buka di satu tempat yang dia ngomong, Pak ini buka sini susah, sepi Pak. Tapi kok Tuhan suruh di sana, jalani, percaya wae lo kok takut sih. Nah kita kadang-kadang maaf, banyak ngomong kanan kiri, akibatnya imanmu goyang. Susah apa gampang? Hah? Saya suka berdiam diri. Langsung pura-pura ngereko-ngereko basaro. Syukur apa? Syukur. Saya pernah ingat ada seorang pelayan Tuhan, suami istri. Dia pindah Solo. Lalu nggak tahu kenapa cari saya. Lalu dia bilang gini, Pak Yer. Dia bilang gini, Pak Yer, boleh nggak saya pindah Solo? Dia dari Surabaya. Lalu Tuhan ngomong, jangan pindah Solo, tetap di Surabaya. Saya tahu jawabannya, tapi Pak saya udah pindah Solo. Loh kok pindah Tako itu buat apa? Kok udah pindah Tanya itu ngapain? Mending jalani loh. Seperti kemarin, sudah nikah baru tanya, Pak boleh nggak saya nikah sama ini? Loh kamu nikah jalani loh. Itu namanya apa? Kamu sudah mulai mencari pikiranmu udah jalan. Akibatnya suara Tuhan bisa rusak. Jalani. Mengembang apapun, maaf ya kurus jadi mengembang, jalani. Pak ternyata dia cerewet, jalani. Maka jangan beri salam, kalau banyak omongan, imanmu bisa goyang. Apa yang Tuhan ngomong sama kamu? Tepuk tangan bagi Yesus. Bahkan berdiri semua, yang di rumah juga. Anda dengerin yang di rumah, dengar baik-baik. Ya, supaya Anda tidak ngerti ya, tidak bebal. Ngerti bebal? Bebal itu Anda ngerti apa yang Tuhan mau tapi melawan. Lama-lama kalau bebal diteruskan bisa murtad. Bertobat sungguh-sungguh. Mari semua di rumah juga tutup Alkitabmu, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dari masing-masing. Tutup mata semua. Minta Roh Kudus rema semua. Kadang-kadang kita mau dipakai Tuhan terlalu banyak konseling, terlalu banyak tanya kanan kiri sehingga semua yang Tuhan mau jadi tertahan atau jadi tertunda atau bahkan belok. Syukur tapakan. Pilihlah minta sama Tuhan, pilihlah teman atau orang yang Anda mau ajak omong yang seroh atau sehati. Yang di rumah angkat tangan kananmu. Taruh tangan kiri dari masing-masing. Supaya Anda ngerti, hormati Tuhan dimanapun kau ada atau apapun yang kamu lakukan. Supaya bencana tidak terjadi padamu. Kunama sekira patakana. Bahasa orang yang punya karena bahasa roh. Karena itu karunia. Kalau diberikan dipakai, jangan ditahan. Tapi yang dari Tuhan yang belum punya karena bahasa roh, katakan haleluya, puji Tuhan. Jangan banyak dengar omongan orang kanan kiri. Anda jalan dengan apa yang Tuhan mau. Minta Tuhan hatimu dibersihkan dari apapun, mungkin ada pendapat apapun. Belajar apa yang Tuhan ngomong dulu, pegang. Syukur rapatakan. Yes Lord. Dalam nama Yesus. Oleh
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Tutup matamu semua di rumah juga sama-sama. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Minta sama Tuhan ketetapan. Kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Oleh, ya ayo. Oleh ya, fokus Davis. Oleh karena kemurahan janjimu ya terjadi bagiku. Ku sembah sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Lagi, ku sembah sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah selamanya. Kau hebat bagiku. Saya akan berdoa buat semua, angkat tanganmu. Tuhan, Allah yang memberikan hikmat, marifat, Allah yang memberikan ketetapan. Mungkin aneh di tengah zaman, tapi apa yang daripadamu Tuhan, latih kami setia Tuhan. Latih kami menepati. Mungkin simple, tapi membuat memang kemenangan atau kehancuran itu pilihan. Latih kami menepati Tuhan. Tidak belok arah, tidak dibelokkan destiny kami. Jalan seperti yang Kau mau. Kami angkat tangan kami padamu. Di dalam nama Yesus. Jama, Korapatakan. Dalam nama Yesus. Yang di rumah juga tutup matamu. Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ada yang datang ke tempat ini. Tuhan ngomong sama saya, punya hati misi. Hati misi. Dan harus dituntaskan. Harus diselesaikan. Jangan belok arah. Turuti apa yang Roh Kudus berikan. Baik benar penumpangan tangan hamba Tuhan atau apapun. Jalan. Jangan belok arah. Destiny kalau dikenapi, Tuhan tanggung jawab soal hidupmu. Gak usah gentar. Jangan beri salam dengan Anda dengar pendapat yang membuat engkau jatuh. Lihat apa yang Tuhan mau. Jika ditegur, buat apa yang Tuhan mau, terjadi. Sotokora patakada. Buka hati. Buka hati. Buka hati. Tutup mata semua di rumah juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Sukora patakara bakana. Pera patakana masukota bakesna. Sama. Sama. Dalam nama Yesus. Yes. Engkau urapi dan kami boleh mengerti Tuhan. Dalam nama Yesus. Your grace,
Your grace. I'm nothing without you. Yang di rumah sama-sama. Your grace, Your grace, shine on me. Your grace. Your grace, Your Belajar pujian ini. I'm nothing without you. Your grace. Your grace, Yes. Your grace, Shine on me. shine on Yang di rumah me. sama-sama. Satu roh, satu iman. Oh, shine on me. Shine on me. Come on, come on. Shine on me. Your grace is shine on me. Your grace is shine on me. Shine on me. Shine on me. Shine on me. Is your grace. Is your grace. Yes, Lord. Your grace, your grace. Sama-sama. Your grace. Your grace. Minta pengampunan Tuhan. I'm nothing. I'm nothing without you. Your grace, your grace. Your grace. Your grace. Shine on me. Shine on me. Oh, shine on me. Shine on me. Come on. Shine on me. Bersinar dalam dirimu. Your grace. Your grace is shine on me. Shine on me. Shine on me. Shine on Is your grace. is your grace. Shine on me. Shine on me. Angkat tanganmu. Yang di rumah juga. Minta Tuhan terangi hatimu. Your grace. Kenapi destiny, kenapi destiny. Yang di rumah. Is your grace. Oh Jesus, Jesus. Shine on me. Shine on me. Come on. Shine on me. Your grace. Your grace is shine on me. 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 Is your grace. Is your grace. Shine on me. Shine on me. Shine on me. Shine on me. Your grace is shine on me. Your grace is shine on me. Dalam nama Yesus, jamaah yang di rumah-rumah jamaah. Shine on me. Dalam nama Yesus, belenggu-belenggu terbuka. Shine Terbuka. on me. Is your grace. Your grace, your grace. Your grace. Your grace. Yes. One spirit. I'm nothing Without you. Your grace. Your grace. Shine on me. Your grace, your grace. Dalam nama Yesus yang mati roh hidup. Your grace. Your grace. I'm nothing. I'm nothing without you. Yang di rumah terima urapan, terima urapan. Your grace. Right now, touch Lord. Right Your now. grace. Shine on me. Bebas, bebas, bebas. Shine on me, shine on me. Shine on me. Shine on me. Your grace. Your grace is shine on me. Oh, Shine on me. Shine on me. it's your grace. It's your Shine on me. Come on, sing. shine on me. Jangan belok arah.
lurus semua. Nah itu urapan Tuhan turun. Yang di rumah terima. Terima. Sign on me. Terima. Yang di rumah juga terima. That fire in Jesus' name right now. Receive. Terus biar terus jama. Yang nari bebas. Kita butuh anointing, kita butuh urapan. We need anointing from Jesus. Destroy anything. Sign on me. Holy Spirit touch you now. Yang tempat ini juga bebas. Sign on me. Is your grace. Sembah. Jangan beri salam. Sebab membuat engkau belok, sebab membuat engkau tertunda. Anda harus lurus apa yang Tuhan mau, ketetapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Jalani. Terus. Dalam nama Yesus jama. Terima dalam nama Yesus. Jama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib dalam nama Yesus. Mari semua saya undang angkat kedua tanganmu. Yes, Lord. Tuhan bicara sama saya soal minyak yang baru. Jika minyak yang baru harus bejana juga baru. Kalau Anda sedang mengalami penetapan untuk menggenapi destiny, jangan banyak dengar arahan orang membuat engkau belok. Hati-hati saudara. Akan mengalami penundaan, bahkan terjadi sesuatu yang mengerikan dalam hidup Anda. Ini firman untuk peringatan. Berarti ada orang-orang begini harus bertobat. Sebelum waktunya tiba saudara. Anda masih bisa kembali, Anda masih bisa perbaiki malam ini. Terus salat api Tuhan turun padamu. I see the fire of God right now. Hit you now. Receive. Doa harus punya kuasa. Pakai iman, jangan pakai perasaan. Roh. Oh nama sikit apa? Jama. Segala belenggu apapun, lepas. In Jesus name. Kau nama sikit apa? Yes, Lord. Tuhan. Engkau yang mendengar jeritan hati umatmu. Engkau yang mengampuni dan memulihkan. Engkau yang membalut bekas pukulan. Tuhan, karena kasih-Mu, biarlah semua orang diselamatkan Tuhan. Setan dikalahkan. Jama semua. Ampuni kekeras kepalaan kami atau kesombongan anak-anak-Mu Tuhan. Padahal Kau mau memberkati tanpa karena maunya sendiri batal atau ampuni Tuhan. Berikan kembali, pembalikan keadaan. Percepatan kembali Tuhan. Dalam nama Yesus. Your grace. Tutup mata semua. Angkat kedua tangan. I'm nothing without you. Your grace. Shine on me. Your grace, I'm nothing without you. Your grace.